Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipra Karyawin Tarigan dengan NIM C1CN023097. Yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIQNR, dan Ibu Dr. Wiwi Tiswiyanti, SEAKMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 21 lanjutan mengenai karyawati, pindah tugas, dan upah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawati. Besarnya pajak tidak kena penghasilan bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut. Adapun poin pertama yaitu bagi karyawati kawin sebesar pajak tidak kena penghasilan untuk dirinya sendiri. Yang poin kedua yaitu bagi karyawati tidak kawin sebesar pajak tidak penghasilan kena pajak untuk dirinya sendiri ditambah dengan pajak penghasilan tidak kena pajak untuk keluarga yang menjadi tabungan sepenuhnya. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya pajak tidak kena penghasilan adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Berikut merupakan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawati menggunakan tarif efektif rata-rata. Jihan tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja sebagai pegawai, memperoleh gaji dan tunjangan per bulan sebesar 7.500.000 dengan biaya jabatan sebesar 5% per bulan. Setiap bulan ia membayar uang pensiun sebesar 100.000. Berapakah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh Jihan pada setiap masa pajaknya menggunakan tarif efektif rata-rata? Yang pertama yaitu kita harus menghitung pajak penghasilan pasal 21 Jihan di bulan Januari sampai November dengan terbulanan dikali dengan penghasilan bruto yaitu 1,25% dikali dengan 7.500.000 hasilnya 93.750. Selanjutnya yaitu kita menghitung masa pajak Desember dengan penghasilannya itu setahun sama dengan 90 juta dalam kurung 5% dikali dengan 90 juta ditambah 12 dikali 100.000. Hasilnya yaitu 90 juta dikurang 5.700 dapatlah 84.300.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung PKP-nya yaitu 97 juta dikurang dengan PKP untuk wajib pajak pribadi 54 juta dapatlah hasilnya 30.500.000. Dan yang terakhir kita menghitung PPh pasal 21 yang terutang dengan tarif 5% dikali dengan PKP yaitu 5% dikali dengan 30.500.000 rupiah dan hasilnya 1.525.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan yang pindah tugas. Cara menghitung PPh pasal 21 karyawan yang pindah kerja atau pindah tugas sebenarnya sama dengan perhitungan pada umumnya, tetap mengacu pada penghasilan tahunan. Besaran tarif PPh pasal 21 berdasarkan UU nomor 36/2008 adalah yang pertama yaitu tarif 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 60 juta. Yang kedua, tarif 15% untuk penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Yang ketiga yaitu 25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta. Dan yang terakhir yaitu tarif 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh perhitungannya. Pada 1 September, Tuan D pindah dari cabang lama ke cabang baru. Tuan D menerima gaji sebesar 17.500.000 per bulan dari cabang lama dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 setiap bulannya. Tuan D tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan D dengan menggunakan tarif efektif rata-rata? Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan D, tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif rata-rata bulanan kategori A. Berikut perhitungannya di dalam tabel. Lalu untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada masa pajak terakhir yakni Agustus 2024 dihitung sebagai berikut. Penghasilan bruto sampai dengan Agustus 2024 yaitu 140 juta dengan pengurangan biaya jabatan
8 bulan dikali 500.000 sama dengan 4 juta. Lalu iuran pensiun 8 dikali 100.000 sama dengan 800.000. Total pengurangannya itu 4,8 juta. Lalu kita menghitung penghasilan neto sampai dengan Agustus 2024, yaitu 135.200.000. Penghasilan tidak kena pajak setahunnya 135.200.000 dikurang dengan 54 juta sama dengan 81.200. Berikut PPh pasal 21 sampai dengan Agustus 2024, 5% dikali dengan 60 juta, terus ditambah 15% dikali dengan 21.200.000, hasilnya 3 juta ditambah dengan 3.180.000, yaitu hasilnya 6.180.000. Yaitu PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan Juli, PPh pasal 21 yang lebih dipotong senilai Rp3.620.000. Yang terakhir yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas upah karyawan. Ketentuan menghitung pajak penghasilan pasal 21 upah harian yang pertama yaitu apabila penghasilan kumulatif pegawai tetap atau tenaga kerja lepas dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000 berlaku ketentuan berikut. Poin pertama, tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari belum melebihi 450.000. Poin kedua, dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari melebihi 450.000 dan jumlah 450.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua yaitu rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang ketiga yaitu dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. Yang keempat yaitu PTKP yang sebenarnya adalah PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang kelima, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP setahun dibagi 360 hari. Yang terakhir yaitu iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap, yang pertama upah harian, upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua yaitu upah mingguan, upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga upah satuan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu upah borongan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Berikut merupakan contoh perhitungannya. Fotografer dengan upah 400.000 sehari, yaitu upah harian tidak lebih dari 450.000. Masuk kerja 15 hari. Pada hari ke-11, jumlah kumulatif penghasilan adalah 4.400.000. Upah tidak dipotong pajak sebab upah harian tidak lebih dari 450.000 dan upah kumulatif tidak lebih dari 4.500.000. Pada hari ke-12, upah mulai dipotong pajak karena mencapai kumulatif sebesar 4.800.000. Artinya telah melebihi 4.500.000 dan berlaku dasar pengenaan pajak poin 3, upah dikurangi PTKP sebenarnya. Yang kita cari yaitu PPh pasal 21 untuk hari ke-12 yaitu upah dikurangi PTKP sebenarnya dikali 5%, yaitu 4.800.000 dikurangi 12 hari dikali 150.000 dikali 5% dapat hasilnya 150.000. Selanjutnya itu kita cari upah bersih pada hari ke-12 yaitu 400.000 dikurangi dengan 150.000 dapat hasilnya 250.000. Selanjutnya hari ke-13 dan seterusnya DPP upah harian dikurangi PTKP sehari, yaitu upah harian dikurangi PTKP sehari dikali 5%, 400.000 dikurangi 150.000 dikali 5%, dapat hasilnya 12.500. Lanjut, upah bersih pada hari ke-13 adalah 400.000 dikurangi 12.500, didapatkan hasil 387.500. Rincian upah yang diterima fotografer beserta potongan pajaknya dalam sebulan dapat dilihat dalam tabel berikut. Adapun kesimpulan terkait materi kali ini yaitu tarif efektif rata-rata atau TER dalam perhitungan
Pajak penghasilan pasal 21 terbaru dibuat untuk menyederhanakan perhitungan pajak dari wajib pajak. Juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung potongan pajak penghasilan pasal 21 setiap periode pajak. Tarif ini terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap. Sementara tarif efektif rata-rata harian dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap. Sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih.